Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Syukurilah imanmu. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu masih segar dalam ingatan kita. Tahun lalu di bulan September, Paus Fransiskus datang berkunjung ke negeri kita Indonesia, ya. Dan kita sungguh sangat bangga bahwa ketika itu banyak sekali tokoh-tokoh penting di Republik Indonesia ini yang sungguh-sungguh sangat merindukan kehadiran dari Paus Fransiskus ini, ya. Dalam pertemuan di Masjid Istiqlal, kita bisa melihat banyak tokoh-tokoh penting, ya. Ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, lalu ada Menteri Agama, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Ibu Sri Mulyani, bahkan Bapak Yusuf Kalla, dan Ibu Sinta Nuria Wahid, istri mendiang Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan banyak sekali tokoh-tokoh penting yang sangat dihormati di negeri ini. Itu sungguh-sungguh merindukan perjumpaan dengan Paus Fransiskus, ya. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Karena memang Paus Fransiskus ini menunjukkan teladan hidup yang luar biasa, ya. Dan juga diteruskan oleh Paus yang sekarang, Paus Leo ke-14 juga mampu menunjukkan teladan hidup yang baik, ya. Kita lihat banyak orang, banyak tokoh itu begitu mengagumi kepribadian dari para paus kita, secara khusus Paus Fransiskus itu, tetapi mereka sepertinya tidak sampai pada permenungan, ya. Mengapa, atau bagaimana para paus Gereja Katolik ini memiliki teladan hidup yang baik, mulai dari Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus, Paus Fransiskus, dan sekarang Paus Leo ke-14. Semuanya menunjukkan sikap-sikap yang luar biasa, teladan hidup yang luar biasa. Banyak orang, mereka para cerdik pandai, orang-orang pintar, mereka hanya berhenti mengagumi pribadi para paus itu, tapi mereka tidak sampai pada permenungan apa yang membuat para paus ini memiliki teladan hidup yang luar biasa, ya. Nah, bagi kita, kita pasti tahu, mengapa para paus itu mampu menunjukkan teladan hidup yang luar biasa, tentu saja mereka itu hidupnya dibentuk oleh iman Kristiani, ya. Mereka ini hidup menjalani kehidupan yang dibentuk, yang diformat oleh ajaran iman Kristiani sebagaimana yang diwartakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Nah, jadi banyak orang itu mengagumi Gereja Katolik, mengagumi para paus, tapi tidak sampai kepada mengagumi Kristus, ya. Karena memang Tuhan tidak membawa pikiran mereka sampai ke sana, ya. Jadi akhirnya mereka tidak sampai mengimani Kristus, ya. Meskipun kagum dengan Gereja Katolik, tapi tidak sampai mengimani Kristus, ya. Karena memang pikirannya tidak sampai ke sana, ya. Maka sungguh berbahagialah kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak hanya sekedar mengagumi para paus kita tidak hanya sekedar mengagumi Gereja Katolik, ya, tetapi kita juga mengagumi pribadi Kristus, ya. Sang pemimpin kita yang sejati, ya. Yesus Kristus, Tuhan Raja semesta alam yang telah memberikan iman yang begitu indah kepada kita, ya. Kita mengagumi Yesus, kita mengagumi Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kebenaran yang luar biasa, ya. Dan Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius bab 13 ayat 16 sampai 17, Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi
dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ya, luar biasa ya. Saya juga pernah, ibu bapak, saudara-saudari, ada seorang teman saya, sahabat saya, dia bukan pengikut Kristus, tapi dia sangat mengagumi gereja Katolik. Ya. Dia berkata kepada saya, Erik, ya, saya sangat kagum dengan gereja Katolik, ya, di mana kamu menjadi anggotanya. Gereja Katolik ini, ya meskipun ya di Indonesia ini, ya kita tidak perlu menyangkal ya. Jadi di Indonesia ini, ya umat Kristiani, khususnya umat Katolik, seringkali ditekan, ya seringkali dianiaya, mau membangun gereja sulitnya minta ampun, ya izinnya itu dipersulit, tidak keluar. Kalaupun gereja itu sudah jadi, ya, gereja yang sudah jadi, sudah ada izinnya, sudah bertahun-tahun digunakan untuk beribadah, dirusak, ya, dibakar, didemo dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat umat Katolik ini luar biasa, ya. Mereka tetap sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya kagum sekali dengan gereja Katolik, ya. Tapi teman saya ini ya hanya sampai di situ saja, ya, hanya kagum dengan gereja Katolik. Dia tidak sampai pada satu permenungan, ya. Mengapa gereja Katolik bisa sebaik ini? Mengapa umat Katolik itu bisa begitu penuh cinta kasih, ya, dan sungguh-sungguh jauh dari keinginan untuk melakukan tindakan kekerasan, ya. Tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang membuat umat Katolik seperti itu? Nah, itu mereka tidak sampai ke situ, ya. Nah, tentu saja yang menyebabkan itu semua adalah iman Kristiani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kristuslah yang menjadi sumber dari teladan hidup gereja Katolik, ya, yang sungguh penuh dengan cinta kasih, ya. Ketika di dunia ini di mana-mana terjadi peperangan, ya, antara Israel dan Palestina, Israel dan Iran, Rusia dan Ukraina, ya, Arab Saudi dan Yaman, maka ya kita tidak bisa menyangkal pihak yang paling getol, ya, pihak yang paling bersemangat untuk menyerukan perdamaian tidak lain adalah gereja Katolik, ya. Khususnya melalui perantaraan para pausnya, ya, mulai Yohanes Paulus kedua sampai Paus Leo ke-14 ini, ya, begitu bersemangat menyerukan perdamaian, ya, juga cinta lingkungan, lalu toleransi antar umat beragama, ya, semuanya disuarakan dengan penuh semangat dan semuanya ini tentu berasal dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, ya, yang mengajarkan kita tentang cinta kasih. Banyak orang hanya berhenti mengagumi gereja Katolik tapi tidak sampai pada iman kepada Kristus, ya. Tetapi kita semua, maka kita patut bersyukur, ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita boleh sampai mengimani dan mengenal secara pribadi Yesus Kristus, pribadi yang luar biasa, juru selamat dunia, Raja semesta alam yang sungguh-sungguh mengajarkan ajaran yang paling indah, ya, ajaran yang sungguh sangat indah di dunia ini, yaitu cinta kasih. Cinta kasih yang universal, ya, cinta kasih yang kita tujukan untuk semua orang, ya, bukan hanya orang yang sama dengan kita, ya. Nah, itu cinta kasih semu menurut saya, ya. Jadi cinta kasih kok terbatas pada orang yang seagama dengan kita, seiman dengan kita, orang yang sama dengan kita, ya. Nah, sedangkan kepada orang yang berbeda, cinta kasih itu tidak berlaku lagi. Ya, itu saya kira bukan cinta kasih yang sejati, ya. Hanya Yesuslah yang mengajarkan cinta kasih yang sejati, yang universal, yang berlaku untuk semua umat manusia tanpa memandang suku, bahasa, bangsa, dan agama. Dan berbahagialah kita, Ibu, Bapak, saudara-saudari, kita semua boleh mengenal dan mengimani Yesus Kristus, dan ini adalah sebuah anugerah, ini adalah sebuah karunia yang luar biasa yang harus kita syukuri. Tuhan Yesus mengatakan banyak orang cerdik pandai, ya, banyak orang benar, banyak nabi
yang ingin mendapatkan apa yang kita dapatkan, yang ingin melihat, yang ingin mendengar apa yang kita lihat dan kita dengar. Tapi Tuhan tidak mengaruniakannya. Tetapi kepada kita diberi karunia itu. Maka marilah Ibu Bapak, Saudara-saudari, di akhir pekan ini, di hari Sabtu ini, ya, hari terakhir di pekan ini, mari kita sama-sama merenungkan betapa beruntungnya kita ini boleh menjadi pengikut Kristus, dan mari kita syukuri iman yang indah ini agar hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang tak akan pernah hilang. Tuhan memberkati.